Di ruang terbatas, Murong Yu dan Ouyang Fei duduk bersila di lantai. Sementara itu, Murong Yu duduk bersila di belakang Ouyang Fei, tangannya menempel di punggung Ouyang Fei, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, ada sedikit kegugupan di wajah mereka. Ouyang Fei gugup bukan karena ditahan oleh tangan Murong Yu, tetapi karena penyakit tersembunyi di tubuhnya akan segera disembuhkan, dan kekuatannya bisa lebih tinggi di masa mendatang. Sementara itu, Murong Yu gugup karena wanita di depannya adalah tunangan ember beras. Dia harus menyembuhkan Ouyang Fei dan dia tidak boleh melupakannya. Oleh karena itu, dia merasa sedikit gugup. Santaikan seluruh tubuh, aku akan mulai. Murong Yu menenangkan diri dan mengeluarkan suara rendah, lalu roh sucinya menempel pada kekuatan hidup dan perlahan memasuki tubuh Ouyang Fei melalui sentuhan tangannya. Ini adalah pertama kalinya Murong Yu memasuki tubuh Ouyang Fei. Jangan pikirkan itu, hanya pikiran dan kekuatan suci yang memasuki tubuh Ouyang Fei. Murong Yu tercengang saat kesadaran ilahi dan kekuatan hidupnya masuk. Babak belur, ya, tidak berlebihan jika menggambarkan tubuh Ouyang Fei penuh dengan lubang. Serangkaian luka yang terlihat terus-menerus muncul di depan mata Murong Yu. Ini bukan luka di permukaan, melainkan mirip dengan titik mati. Piksel mati tersebar di tubuh Ouyang Fei, besar dan kecil, terus-menerus melahap fungsi tubuh Ouyang Fei. Saat piksel mati ini terus bertambah, mereka terus bertambah. Pada akhirnya, tubuh Ouyang Fei akan ditelan oleh titik mati ini dan menjadi titik mati yang sangat besar. Saat itu, kehidupan Ouyang Fei telah berakhir. Selain itu, Murong Yu memperkirakan bahwa umur Ouyang Fei pasti kurang dari setengah umur Sui Resen. Bahkan jika dia menerobos ranah penguasa surgawi tertinggi, dia hanya dapat memperpanjang hidupnya untuk sementara waktu. Titik mati ini merusak fungsi tubuh Ouyang Fei setiap saat. Bahkan yang kuat di ranah penguasa surgawi tidak dapat memperbaikinya sepenuhnya, bahkan Patua Pei tidak ada hubungannya. Sebenarnya, ini bukanlah penyakit, melainkan variasi dari tubuh Ouyang Fei. Mungkin sudah sejak dia lahir. Jika bukan karena bakatnya untuk menjaga langit, dan terus-menerus meningkatkan kekuatannya dengan cepat, saya khawatir dia sudah lama meninggal. Melihat pemandangan ini, alis Murong Yu langsung mengernyit. Kekuatan kehidupan dapat dengan mudah memperbaiki titik-titik yang rusak ini, tetapi itu adalah solusi sementara, bukan akar penyebabnya. Jika Anda ingin menghilangkan titik-titik yang rusak ini sepenuhnya, Anda harus menghancurkan tubuh Ouyang Fei hingga berkeping-keping, atau bahkan memusnahkan tubuh fisiknya. Selain itu, dalam proses ini, kekuatan kehidupan harus digunakan untuk menghangatkan tubuhnya setiap saat, jika tidak, sekalipun dia sembuh dari penyakitnya, noda-noda buruknya tidak akan hilang. Tubuhmu sangat serius. Aku punya cara untuk membuatmu pulih sepenuhnya, tetapi prosesnya mungkin agak canggung. Setelah menentukan rencana, Murong Yu berbagi rencananya dengan Ouyang Fei. Alasan mengapa itu memalukan adalah karena jika Ouyang Fei menghancurkan tubuhnya dan terlahir kembali, Murong Yu pasti akan melihatnya merah. Tubuhnya, telanjang, tubuhnya. Lagi pula, di mana tubuh yang baru terlahir kembali punya waktu untuk berubah menjadi pakaian. Selain itu, Murong Yu harus menonton semua ini kapan saja selama proses ini. Jangan menyerah setiap saat, jika tidak, kamu akan kehilangan semua usahamu. Jika itu wanita lain, Murong Yu mungkin tidak akan begitu malu. Tetapi wanita ini adalah tunangan Fan Tong. Jika Murong Yu melihatnya, apakah itu Murong Yu, Ouyang Fei, atau bahkan Fan Tong, akan merasa malu. Anggap ini sebagai rahasia antara kamu dan aku. Ouyang Fei dengan cepat memutuskan. Dibandingkan dengan sedikit rasa malu itu, hidupnya adalah yang paling penting. Murong Yu mengangguk, dan kemudian kekuatan hidup yang tak ada habisnya mulai membanjiri seluruh ruangan. Pada saat yang sama, di bawah tanda Murong Yu, tubuh Ouyang Fei secara otomatis terurai, berubah menjadi miliaran partikel yang melayang di depan Murong Yu. Wajah Murong Yu tampak serius, dan ia mulai mengendalikan kekuatan hidup untuk mengelilingi miliaran partikel ini, dan kemudian mulai secara langsung mengeluarkan titik-titik mati yang terkandung dalam partikel-partikel ini. Pada awalnya, Murong Yu tidak sepenuhnya menghancurkan titik-titik buruk itu, kekuatan hidupnya belum begitu kuat. Oleh karena itu, ia hanya menghancurkan beberapa piksel mati pada partikel-partikel itu setiap kali.
Kemudian, setelah menghancurkan titik-titik buruk ini, ia memindahkan partikel-partikel yang telah diperbaiki ke jenderal lain, menghangatkannya dengan kekuatan hidup. Waktu berlalu, hari demi hari berlalu, dan sebulan pun berlalu dalam sekejap. Mengapa mereka belum keluar juga? Fantong berjalan-jalan di luar ruangan, tampak khawatir dan kesal. Ember beras, kau menggantung di depan gadis ini lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Lankeer akhirnya menjadi gila, hanya untuk melihat tangannya dipinggul, melotot ke arah Fantong, penuh dengan aura pembunuh. Sudah hampir sebulan sejak Fantong berjalan-jalan di depan semua orang seperti ini. Lankeer dan yang lainnya pusing. Namun, Fantong menutup mata terhadap tatapan membunuh Lankeer, dan bahkan mengatakan dia bahkan tidak mau repot-repot berurusan dengan Lankeer. Lankeer marah dan berlari ke Ouyang Tong, memegang lengannya dengan tatapan menyedihkan, "Kakak Ouyang, Fantong ini terlalu berlebihan, mengapa kamu tidak menghentikannya dulu?" Auzu.com, baiklah. Kepribadian Ouyang Tong sudah sangat panas. Faktanya, Lankeer tidak mengatakan apa-apa, dia sedikit mudah tersinggung. Oleh karena itu, saat ini dia menembak tanpa ragu-ragu. Sebuah kekuatan segera menjerat Fantong. Fantong pun langsung duduk di tempatnya. Ouyang Tong adalah orang kuat di ranah kaisar, dan Dewa Fantong sama sekali tidak bisa menolak. Fantong hendak berbicara, tetapi kekuatan lain mendarat padanya. Sekarang tidak apa-apa, kemampuan bicara Fantong telah dilarang. Dunia ini sunyi. Pak Tua Pei berbaring di kursi, mengeluarkan sepanci anggur dewa yang diseduhnya, dan meminumnya sendiri. Untuk mengatakan bahwa satu-satunya yang tidak gugup di halaman ini adalah lelaki tua ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kekuatan kehidupan pasti dapat menyembuhkan Ouyang Fei. Baiklah, di dalam ruangan, Murong Yu menyeka keringat yang tidak ada di dahinya, dan dia merasa lega. Setelah sebulan, dia akhirnya menghancurkan semua piksel mati dari miliaran partikel yang telah diubah Ouyang Fei. Tidak hanya itu, Murong Yu juga memeriksa 3 kali sebelum dan sesudah, dan setelah memastikan bahwa partikel yang dihancurkan oleh titik mati itu tidak ada lagi, dia memberi isyarat kepada Ouyang Fei untuk mulai menata ulang tubuhnya. Sebenarnya, tubuh Ouyang Fei belum hancur, hanya berubah menjadi miliaran. Tubuhnya masih ada, begitu pula keilahiannya. Oleh karena itu, dengan gerakan pikirannya, tubuhnya ditata ulang menjadi bangkai yang sempurna. Tiba-tiba, telanjang, Ouyang Fei yang fisik muncul di depan Murong Yu. Murong Yu tidak menyipitkan mata. Sebenarnya, pikiran spiritualnya telah melihat setiap inci tubuh Ouyang Fei. Tidak mungkin, sekarang adalah waktu yang paling kritis, dia harus memastikan bahwa tubuh Ouyang Fei ini tidak lagi memiliki titik-titik buruk itu. Ouyang Fei tidak berpura-pura munafik, dan langsung duduk bersila dan mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Selama proses ini, vitalitas dan spiritualitas Murong Yu juga diamati dengan cermat di tubuh Ouyang Fei. Setelah setengah hari, dia akhirnya menghela napas lega. Ouyang Fei tidak memiliki masalah dengan tubuhnya. Di masa depan, tanpa gangguan dari piksel-piksel mati ini, pencapaiannya tidak lagi terbatas pada alam dewa-dewa kuno. Namun, Murong Yu sedikit mengernyit. Karena dia menemukan bahwa bahkan tubuh Ouyang Fei masih utuh. Namun, umur panjang yang sebelumnya hilang tidak dapat dipulihkan. Itu masih hanya setengah dari Taikosen Souyuan, atau bahkan kurang dari itu. Bahkan jika dia menerobos ranah penguasa surgawi tertinggi, Souyuan jauh lebih rendah daripada penguasa surgawi rata-rata. Murong Yu menatap Ouyang Fei yang sudah mengenakan pakaiannya dan mulai merenung. Jangka hidupmu sangat terkuras. Dengan cara ini, aku akan terus membantumu memperbaiki tubuhmu dan meningkatkan umurmu sebanyak mungkin. Kata Murong Yu dalam pikiran yang dalam. Kekuatan kehidupan dapat memperbaiki segala sesuatu dalam kehidupan dan dapat mengisi kehidupan dengan kekuatan kehidupan, yang setara dengan meningkatkan umur panjang sampai batas tertentu. Baiklah, Ouyang Fei tidak berpura-pura, dan langsung setuju. Pada saat berikutnya, Murong Yu mulai membersihkan tubuh dan bahkan jiwa Ouyang Fei dengan kekuatan hidup. Kekuatan hidup itu tidak mengecewakan Murong Yu, dan setelah sebulan penuh, Murong Yu berhenti. Pada saat ini, Ouyang Fei berseri-seri dan penuh vitalitas. Meskipun mustahil untuk mengembalikan Souyuanmu ke level yang sama dengan Dewa Primordial, itu juga telah meningkat hingga 80%.
Setelah aku menjadi lebih kuat, aku seharusnya dapat mengembalikan Zhou Yuanku ke keadaan normal. Melihat Ouyang Fei, senyum Murong Yu sangat puas. Namun, Murong Yu juga mengetahui kekurangan dalam kekuatan hidup. Kekuatan hidup memang dapat meningkatkan kekuatan hidup, tetapi itu hanya dapat meningkatkan kekuatan hidup yang hilang secara signifikan, dan tidak dapat menambah lebih banyak kekuatan hidup. Misalnya, jika seorang Tianzun hanya dapat hidup selama 10 era, kekuatan hidup dapat meningkatkan kehidupan Tianzun hingga 10.000 tahun, atau 100.000 tahun, tetapi itu pasti tidak akan terlalu banyak. Kecuali dalam situasi seperti Ouyang Fei dapat meningkat secara substansial. Murong Yu, terima kasih. Ouyang Fei tidak akan pernah melupakan kebaikanmu terhadap rekonstruksiku. Ouyang Fei segera mengucapkan terima kasih kepada Murong Yu dengan tulus. Dia tidak mengatakan bagaimana cara membalasnya, karena beberapa hal tidak hanya sekadar basa-basi. Dengan karakter Ouyang Fei, dia tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Terlebih lagi, Fan Tong tidak akan melupakan kebaikan ini. Kamu adalah wanita Fan Tong, dan Fan Tong adalah saudaraku. Itu perlu untuk menyelamatkanmu. Jangan dimasukkan ke hati, kata Murong Yu sambil tersenyum. Tidak peduli apapun, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Ouyang Fei menekankan lagi, dan kemudian mundur dari alam dan meninggalkan ruangan. Murong Yu hanya menggelengkan kepalanya, agak tidak berdaya. Tapi tidak lebih. Karakter Ouyang Fei, tidak peduli apa yang dia katakan, tidak akan membuatnya berubah pikiran. Ouyang Fei disembuhkan oleh Murong Yu, dan bahkan Zhou Yuan pada dasarnya telah diperbaiki, dia tidak lagi memiliki masalah dengan Zhou Yuan dan alam, dan bahkan dapat mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan. Setelah berita itu menyebar, tentu saja semua orang senang. Secara khusus, pelayan Fan Tong membawa Murong Yu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya berulang kali, hampir tidak ada yang setuju dengannya. Kakak, sayang sekali aku hanya memiliki 2 kakak laki-laki. Jika ada kakak perempuan atau adik perempuan, aku pasti ingin mereka menikah denganmu. Kamu adalah dermawanku untuk Fan Tong. Fan Tong memegang tangan Murong Yu dan berpura-pura berterima kasih penampilannya. Keluar, Murong Yu mengusirnya, tetapi segera Fan Tong berlari kembali, dan kemudian dia menatap Murong Yu dengan senyum jahat dan berkata, Kakak, sebenarnya, aku masih memiliki seorang bibi dan seorang saudara perempuan. Mereka semua adalah warna nasional. Wangi surgawi, apakah kamu tertarik dengan bencana panjang negara dan orang-orang? Bagaimana kalau aku memperkenalkan mereka kepadamu? Aku tidak keberatan jika kamu ingin mengambil semuanya. Murong Yu tidak berbicara kali ini, tetapi hanya menamparkan Fan Tong hingga jarak ratusan ribu mil, dan kemudian telinganya menjadi sunyi. Kali ini Fan Tong tidak kembali lagi, tetapi pergi untuk menunjukkan kesopanan Ouyang Fei. Sekarang pelayan ini telah kehilangan apa yang disebut kejantanan dan telah menerima Ouyang Fei. Dia bahkan ingin segera menikahi Ouyang Fei. Sekarang, orang ini memeluk Ouyang Fei di mana ada orang, dan terlihat sombong, seolah-olah dia tidak sabar untuk berkata kepada orang-orang, lihat, ini istriku. Istri dari alam dewa primordial. Dan aku hanya di alam para dewa, siapa di antara kalian yang membuatku luar biasa? Meskipun masalah ini dirahasiakan, hal itu dengan cepat menyebar di rumah Ouyang dan di seluruh wilayah Tianyang. Baru pada saat ini tokoh inti keluarga Ouyang menyadari bahwa Ouyang Fei memiliki masalah fisik yang begitu serius. Setelah mengetahui hal ini, semua orang di keluarga Ouyang kagum, karena takut Ouyang Fei akan jatuh. Setelah mengetahui bahwa Ouyang Fei dirawat oleh Murong Yu dan membantunya memulihkan sebagian besar umurnya yang hilang, orang-orang dari keluarga Ouyang langsung terkejut dengan keterampilan medis Murong Yu yang mengerikan. Mereka telah mendengar bahwa bahkan seorang dokter jenius seperti Jenius Pei tidak dapat merawat tubuh Ouyang Fei. Tetapi sekarang Murong Yu siap untuk mengobati dengan tangannya. Apa artinya ini? Itu berarti keterampilan medis Murong Yu bahkan lebih kuat daripada dokter Jenius Pei. Untuk sementara waktu, Murong Yu menjadi dokter jenius super yang melampaui lelaki tua Pei, dan itu menyebar ke rumah Ouyang di seluruh wilayah Tianyang. Keluarga Ouyang yang terkenal, bahkan, ada penyebaran samar-samar dari keluarga Ouyang. Mengenai hal ini, Pak Tua Pei tidak mengatakan apa-apa.
Dalam beberapa hal, dia memang lebih rendah dari Murong Yu. Dan apa yang dia lebih unggul dari Murong Yu hanya dalam bahan obat dan patologi tertentu. Namun, hal-hal ini tidak ada apa-apanya di hadapan Murong Yu, yang memiliki kekuatan hidup. Murong Yu tidak tahu bagaimana cara menemui dokter atau bagaimana menggunakan bahan obat. Namun, dia sama sekali tidak membutuhkannya. Dia hanya membutuhkan sedikit kekuatan hidup untuk menyembuhkan penyakitnya, dan kemudian tidak ada yang tersisa. Saya tidak tahu berapa kali lebih baik daripada menggunakan efek magis itu. Murong Yu berjalan masuk ke rumah Ouyang, tetapi setiap orang yang bertemu dengannya dengan hormat menunjukkan kebaikan atau penghormatan kepada Murong Yu. Perlakuan ini memiliki celah yang sangat besar sejak pertama kali dia datang ke rumah Ouyang. Setiap kali dia bertemu orang-orang ini, Murong Yu juga mengangguk sedikit bersama mereka. Apakah kalian melihatnya? Dokter jenius Murong hanya tersenyum padaku. Seorang anggota keluarga Ouyang berteriak dengan gembira. Orang di sebelahnya memandang orang ini dengan iri. Saya juga lewat dengan Dokter Murong Yu. Selain itu, saya sendiri yang membersihkan halaman Dokter Murong. Orang lain mendengus dengan nada meremehkan, dan bahasanya penuh dengan kesombongan. Banyak murid muda dari keluarga Ouyang yang bangga telah bertemu dengan Murong Yu. Bahkan para ahli dari generasi tua keluarga Ouyang sangat sopan kepada Murong Yu. Bukan hanya karena keterampilan medisnya, tetapi juga karena mereka menyembuhkan Ouyang Fei. Kalau tidak, jika tidak ada Murong Yu, bintang masa depan keluarga Ouyang ini akan jatuh. Atau keluarga Ouyang tidak bersatu seperti keluarga Fan, tetapi bimbingan keluarga Ouyang juga sangat baik. Murong Yu menyembuhkan Ouyang Fei, dan dia adalah dermawan keluarga Ouyang mereka. Oleh karena itu, ketika keluarga Ouyang mencabut kuota salah satu murid inti keluarga Ouyang kepada Murong Yu karena suatu hal, keluarga Ouyang tidak keberatan. Kuota ini tidak layak disebut untuk Murong Yu yang menyelamatkan Ouyang Fei. Tanah Tengah yang kacau. Bagaimana situasinya? Murong Yu dan Pak Tua Pei bersama Tuan Ouyang. Inilah yang Tuan Ouyang undang untuk datang kepada Murong Yu. Begitu dia berbicara, Tuan Ouyang berkata bahwa ada tempat bagi Murong Yu dalam perjalanan ke tanah kekacauan yang padat ini. Murong Yu langsung terkejut, dan segera bertanya apa yang sedang terjadi. Auzu.com, itu adalah peninggalan dari zaman dahulu kala. Aliran udara yang kacau di dalamnya penuh dengan krisis. Namun, di tengah krisis, ada banyak harta karun. Dapat dikatakan bahwa krisis dan kesempatan hidup berdampingan. Yang terpenting adalah bahwa Chaos Secret Land dibuka setiap puluhan ribu tahun sekali. 10 tahun kemudian, itu akan menjadi hari ketika Chaos Secret Land dibuka. Kali ini kau telah berjasa besar pada keluarga Ouyang kami, jadi aku memutuskan untuk memberimu tempat untuk memasuki Chaos Secrets. Tentu saja, kebaikanmu pada keluarga Ouyang kami tidak dapat dibalas oleh tempat ini. Tempat ini hanya milik kami. Itu hanya sedikit pemikiran. Namun, ada banyak bahaya di Primal Chaos, bahkan Tianzun dapat dengan mudah jatuh. Apakah akan masuk atau tidak, kau putuskan sendiri. Mata Murong Yu berkedip, dan dia mulai berpikir. Sebenarnya, reruntuhan adalah tempat terbaik untuk meningkatkan kultivasi. Murong Yu selalu sangat tertarik pada reruntuhan ini, dan tanah padat yang kacau ini masih kacau, yang mungkin menjadi neraka bagi orang lain, tetapi itu pasti surganya. Wah! Kau memiliki keuntungan mutlak saat memasuki tanah padat chaos. Karena ada celah yang sama dengan langit, semua kekuatan ditekan, hanya kekuatan fisik. Kau tahu, Dr. Genius Pei menepuk bahu Murong Yu dan berkata sambil tersenyum. Mata Murong Yu berkedip, pada saat ini, dia memutuskan untuk memasuki kekacauan yang padat. Sebelumnya, dia ragu-ragu, karena tanah kekacauan primordial dapat masuk dari para dewa ke surga tertinggi. Dan begitu identitasnya terungkap di dalam, pasti akan ada banyak orang kuat yang mencarinya dalam kesulitan. Dengan cara itu, Murong Yu menghadapi nasib diburu. Sekarang, karena semua orang tidak dapat menggunakan kekuatan mereka, apakah Anda takut menjadi berbulu? Atau, giliran orang lain yang takut pada Murong Yu? Tanah padat yang kacau adalah tempat yang bagus, bagaimana mungkin Anda tidak pergi? Murong Yu tertawa. Melihat senyum Murong Yu, hati Pak Tua Pei menciut tanpa alasan. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa Murong Yu takut akan ada badai berdarah lain dalam perjalanan ke tanah padat ini.
Namun, alam dewa juga telah tenang selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya untuk mengaduk angin dan hujan. Kali ini ada banyak orang yang memasuki Chaos Secret Land, 4 benua utama di God Realm, tetapi semua kekuatan yang pergi ke meja memiliki sejumlah tempat untuk memasuki Chaos Secret Land. Misalnya, keluarga Ouyang kita hanya dapat memiliki 100 tempat. 100 tempat adalah yang tertinggi di God Realm, dan hanya kekuatan tingkat penguasa yang memiliki kualifikasi ini. Selain kekuatan tingkat penguasa, kekuatan super memiliki paling banyak 50 tempat, seperti kekuatan tingkat rendah memiliki lebih sedikit tempat. Bahkan beberapa kekuatan yang tidak cukup kuat bahkan tidak memiliki kuota. Tidak, harus dikatakan bahwa beberapa kekuatan bahkan tidak mengetahui Chaos Intent. Waktu untuk Primal Chaos dibuka adalah 10.000 tahun. Tidak ada aura di dalamnya kecuali arus udara yang kacau. Kali ini kami akan memberi Anda urat dewa yang telah Anda konsumsi di Inten selama 10.000 tahun, serta pil dan sejenisnya, Anda tidak perlu khawatir. Awalnya, Murong Yu ingin menolak, tetapi itu terlalu kentara dan akan mengekspos kepribadiannya yang kacau. Dia langsung setuju. Meskipun semua kekuatan ditekan di tanah padat kekacauan, ini tidak akan menghabiskan kekuatan ilahi. Jika Anda berpikir seperti ini, Anda salah. Terburu-buru ke sana, bahkan pertarungan antar daging akan menghabiskan banyak kekuatan ilahi. Dan itu lebih serius daripada konsumsi di luar. Oleh karena itu pasti angka astronomi untuk dapat mendukung urat ilahi untuk hidup dalam rahasia selama 10.000 tahun. Kekuatan yang tidak cukup kuat hampir tidak dapat menyiapkan urat ilahi ini dan sejenisnya. Saya juga punya beberapa obat seperti pil detoksifikasi, dan itu akan diberikan kepada Anda saat itu. Pak Tua Pei juga tidak pelit. Faktanya, obat-obatannya ini semuanya terbuat dari bahan-bahan ajaib keluarga Ouyang. Kerugian apapun. 10 tahun, tidak lama atau singkat, Murong Yu kembali ke benua Yuan Huang dalam prosesnya. Setelah mengatur beberapa hal, dia kembali ke rumah Ouyang. Lagi pula, dia tidak tahu apakah dia masih bisa berteleportasi dalam kekacauan yang padat. Jika tidak dapat menularkannya, hanya dapat keluar setelah tinggal di dalam selama 10.000 tahun. Pada tahun ke-9, Murong Yu dan kelompoknya berkumpul bersama. Selain Murong Yu sendiri, ada juga orang-orang yang dikenal Murong Yu di antara 99 pemuda Ouyang yang kuat. Ouyang Fei, Ouyang Tong dan Ouyang Yan. Yang lainnya penuh dengan vitalitas dan darah, aura, setidaknya di alam penguasa surgawi. Ini membuat Murong Yu merasa malu. Namun, selama dia berada dalam kekacauan yang pekat, bahkan jika Murong Yu bukan yang paling kuat, dia pasti salah satu dari kelompok orang teratas. Ouyang Fei ada di sini, dan Fan Tong secara alami ada di sana. Orang ini telah tinggal bersama Ouyang Fei selama beberapa tahun, seolah-olah dia adalah seorang pria dan wanita muda yang sedang jatuh cinta, seperti lutut, seolah-olah untuk menebus kehilangan sebelumnya, membuat Murong Yu terdiam. Adapun Lan Ker, dia ditangkap sejak lama. Dikatakan bahwa dia juga akan memasuki kekacauan yang pekat. Kali ini dia ditangkap untuk pelatihan khusus. Sebelum pergi, gadis kecil ini masih membuka giginya dan menarikkan cakarnya ke arah Murong Yu, mengatakan bahwa dia akan mengajarinya sesuatu di Chaos. Hal ini membuat Murong Yu terdiam beberapa saat, dia tidak tahu di mana dia telah menyinggung gadis kecil itu. Oke, semuanya sudah di sini, ayo pergi. Pastor Ouyang dan Pak Tua Pei secara pribadi memimpin tim. Segera, Murong Yu dan kelompoknya, serta beberapa kekuatan super dari keluarga Ouyang, berangkat dan dengan cepat meninggalkan keluarga Ouyang. Legenda mengatakan bahwa tanah padat Chaos tidak berada di kekosongan alam dewa, tetapi di ruang misterius lain yang tidak diketahui di mana. Justru karena inilah setiap 10 juta tahun, ketika tanah padat Chaos dibuka, saluran transmisi yang menghubungkan tanah padat Chaos akan muncul di 4 benua utama para dewa. Benua liar, benua surgawi, dan benua liar besar. Pada saat itu, generasi muda yang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari 4 benua utama akan memasuki tanah padat Chaos untuk mendapatkan kesempatan. Tentu saja, tidak ada yang menetapkan bahwa generasi tua yang kuat tidak dapat masuk. Oleh karena itu, selain yang kuat dari generasi muda, banyak dari yang kuat dari generasi tua telah masuk.
Dan karena kehususan Chaosden, bahkan beberapa orang yang hanya berada di alam dewa dan manusia telah memasuki Chaosden. Bagaimanapun, memasuki tanah padat Chaos tidak datang dari menjadi kuat. Yang disebut kesempatan sebenarnya adalah keberuntungan. Ketika Murongyu dan rombongannya datang ke kota yang banjir, kota Nuoda yang banjir dikelilingi oleh kerumunan dan banjir. Meskipun Honghuangcheng adalah salah satu kota terbesar di benua primordial, ada terlalu banyak orang yang ingin memasuki kekacauan yang padat. Selain itu, kota primordial adalah satu-satunya tempat di benua primordial di mana ada saluran teleportasi ke kekacauan yang padat. Keluarga Ouyang juga memiliki tanah milik di kota prasejarah, dan Murongyu dan rombongannya langsung memasuki rumah bangsawan yang telah disiapkan oleh keluarga Ouyang. Agar tidak bersaing dengan mereka yang tidak memiliki properti di kota yang banjir. Dalam prosesnya, Murongyu juga belajar lebih banyak tentang apa yang disebut tanah padat yang kacau ini. Faktanya, tanah kekacauan yang padat ini awalnya dibuka untuk orang-orang di seluruh alam dewa. Namun, ada terlalu banyak harta karun kesempatan di dalamnya. Karena mempertimbangkan kepentingan, banyak kekuatan besar di alam dewa bersatu untuk mengendalikan jumlah orang yang memasuki tanah padat kekacauan. Lagi pula, jika terlalu banyak orang yang masuk, maka para pengikut yang masuk oleh kekuatan besar ini akan mendapatkan lebih sedikit manfaat. Oleh karena itu, tentu saja, semakin sedikit orang yang masuk, semakin baik. Namun, untuk menghindari terpental kembali oleh pasukan tersebut, ambang batas untuk dapat memasuki tanah padat Chaos tidak terlalu tinggi. Namun, pasukan utama tidak menetapkan bahwa mereka tidak dapat bertarung dalam kekacauan yang padat. Sebaliknya, pasukan utama secara diam-diam mendorong mereka untuk bertarung, dan yang terbaik adalah membunuh semua orang dari pasukan lain yang memasuki tanah padat Chaos. Dengan cara ini, Anda tidak hanya bisa mendapatkan harta dan sumber daya lawan, tetapi juga dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan kesempatan. Membunuh. Cahaya dingin melintas di antara kedua alis mata Murongyu. Dalam situasi itu, Murongyu paling tidak takut membunuh. Dengan tubuh fisiknya yang dipadukan dengan teleportasi dan sayap malaikat, dia benar-benar tak terkalahkan. Pencuri besar, pembunuh, iblis gila, si cantik ini ada di sini lagi. Wow hahaha, pada saat ini, ledakan tawa yang sangat arogan datang dari istana. Untuk beberapa saat, wanita tertua Murongyu, Lankir dari keluarga biru besar datang lagi. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Murongyu menatap Lanker dengan marah, dan pada saat yang sama melirik kedua penjaga di belakangnya. Mereka masih dua orang yang diam-diam melindungi Lanker sebelumnya. Tentu saja aku memasuki kekacauan primordial yang padat bersamamu. Lanker datang ke wajah Murongyu, tangannya dipinggul, tampak seperti orang idiot. Murongyu berkeringat deras, tentu saja dia tahu bahwa Lanker akan memasuki kekacauan yang padat bersama mereka. Tetapi keluarga Lan juga merupakan eksistensi tingkat raksasa, meskipun sedikit lebih rendah dari keluarga Ouyang, itu juga merupakan eksistensi tingkat raksasa. Bukankah Lanker seharusnya memasuki tanah padat Chaos bersama para guru keluarga Lan mereka? Dengan begitu, keselamatan lebih terjamin. Apakah kalian tidak akan masuk bersama keluarga Lan? Murongyu menyapu kedua pengawal Lanker. Tidak mungkin bagi kedua orang ini untuk memasuki medan rahasia Chaos, lagi pula, keluarga Lan hanya memiliki 100 tempat. Mereka tidak akan menyia-nyiakan dua tempat ini untuk dua pengawal. Patriark kami berkata bahwa lebih aman bagi Nona dan Tuan Murong serta yang lainnya untuk memasuki medan rahasia Chaos, jadi dia lega bahwa Nona akan bersama kalian. Pengawal tua itu berkata kepada Murongyu, ekspresinya agak hormat. Aku hanya dewa biasa, patriark kalian terlalu banyak menerimaku. Murongyu memutar matanya, tetapi tidak tahu apa yang dipikirkan patriark Lan. Baiklah, kalian bisa kembali. Aku sangat aman bersama saudari Ouyang. Lankir menarik kembali kedua pengawal itu, lalu berbalik untuk berbicara dengan Murongyu, tetapi Murongyu sudah pergi. Ya, ini membuat Lankir menggertakkan giginya dengan marah. Tiba-tiba suatu hari setelah 3 bulan, tiba-tiba, sebuah portal besar yang tampak seperti binatang prasejarah muncul dari udara tipis di atas kota prasejarah. Ini adalah saluran ruang angkasa yang mengarah ke kekacauan padat, yang akan berlangsung selama 3 bulan. Saluran ruang angkasa akan menghilang setelah 3 bulan,
dan baru akan muncul kembali hari ini, 10.000 tahun kemudian. Setelah lorong spasial muncul, serangkaian sosok yang memancarkan aura kuat naik ke udara, dan kemudian melayang di dekat lorong, dengan ekspresi dingin dan semangat membunuh. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menjaga ketertiban. Jika Anda ingin memasuki kekacauan padat, Anda harus terlebih dahulu mengkonfirmasi identitas mereka. Jika tidak, Anda hanya dapat membuat terobosan paksa. Premisnya adalah Anda memiliki kemampuan untuk masuk secara paksa, semua ratusan pembangkit tenaga listrik ini berada di alam surga. Seketika, orang-orang dari berbagai kekuatan berbaris. Setelah dikonfirmasi oleh orang-orang itu, mereka dapat terbang dan memasuki saluran ruang angkasa. Auzu.com konfirmasinya sangat cepat, dan pada dasarnya tidak ada penundaan. Itu seperti Murong Yu dan kelompoknya. Setelah mereka bertemu Tuan Ouyang, Murong Yu dan yang lainnya dapat memasuki tubuh surgawi kekacauan. Adapun apakah tim itu semua dari keluarga Ouyang? Tidak ada yang akan peduli, selama tidak melampaui kuota yang ditetapkan. Namun, mereka dihentikan ketika Fan Tong dan Lan Kr. Salah satu dari mereka dari keluarga Fan, dan yang lainnya dari keluarga Lan. Pastor Ouyang menunjuk ke Fan Tong dan Lan Kr tetapi berkata dengan ringan. Kemudian orang-orang itu tidak terus menghentikan mereka, membiarkan Murong Yu dan kelompoknya terbang ke saluran ruang angkasa. Bagaimanapun, sebagai Tuan Ouyang, dia tidak akan menipu mereka. Sama seperti teleportasi dalam susunan teleportasi, Murong Yu dan yang lainnya hanya merasakan bunga di depan mereka, dan kemudian mereka berdiri di tanah dan muncul dalam kekacauan yang pekat. Gemuruh. Begitu Murong Yu muncul di tengah kekacauan yang pekat, dia merasa seperti berada di lautan kekacauan yang diubah oleh kekuatan kekacauan. Aura yang murni dan kaya segera menenggelamkannya, dan kemudian dia tidak menunggu Murong Yu bereaksi. Kekuatan kekacauan ini dia mulai menyerbu ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan di sepanjang setiap pori-pori. Gila dan tidak ganas, tetapi sangat lembut. Pada saat ini, Murong Yu tampak seperti ikan di dalam air, menyatu dengan air dan susu. Selama dia mau, dia dapat secara aktif melahap kekuatan kekacauan yang murni dan kaya ini kapan saja. Ini benar-benar tempat yang bagus, benar. Murong Yu hampir mengerang dengan nyaman. Jika bukan karena orang lain di sekitarnya, dia pasti akan berteriak lagi, dan bahkan mulai berlatih secara langsung. Namun, tidak seperti Murong Yu, orang-orang dari keluarga Ouyang di sekitarnya, Fan Tong dan Lan Kr, tampak tidak nyaman. Karena mereka sama sekali tidak dapat menyerap kekuatan kekacauan ini, dan kekuatan kekacauan ini menyumbat pori-pori mereka di mana-mana. Namun untungnya, tidak ada vitalitas langit dan bumi lainnya kecuali kekuatan kekacauan. Perasaan mereka saat ini adalah seluruh tubuh mereka tertutup lumpur, dan mereka sangat tidak nyaman. Yang paling membuat mereka tidak terbiasa adalah di sini, semua kekuatan telah hilang, dan mereka hanya dapat menggunakan kekuatan daging. Murong Yu, Ouyang Yan dan Ouyang Tong ini telah mengalami banyak hal, tetapi tidak ada yang salah dengan mereka. Dan beberapa yang belum mengalaminya belum beradaptasi. Mari kita masuk lebih dalam. Hanya 10.000 tahun, dan setelah 10.000 tahun kita harus meninggalkan tempat ini. Seorang murid Ouyang berkata kepada yang lain dengan nada memohon. Tanah yang padat akan aman hanya dalam 10.000 tahun ini. Setelah 10.000 tahun, tanah itu akan menjadi tidak cocok untuk kelangsungan hidup para dewa dan manusia. Karena setiap kali Chaos Secret Ground dibuka, ada beberapa orang yang terlambat untuk pergi. Namun, mereka yang kemudian memasuki Chaos Midland tidak lagi melihat orang-orang ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak pernah mendengar ada orang yang tinggal di sini selama 10 juta tahun dan dapat keluar. Pada saat ini, 50 sosok mendarat tidak jauh dari Murong Yu dan yang lainnya. Itu bajingan Murong Yu. Tatapan seseorang menyapu wajah Murong Yu secara tidak sengaja, dan dia berteriak. Semua orang melihat ke samping Murong Yu. Murong Yu sedikit mengernyit, apakah kamu dari Liga Dewa? Orang-orang ini semua mengenakan pakaian yang sama. Murong Yu telah melihat mereka berkali-kali, dan mereka adalah murid Liga Dewa. Bajingan kecil, bunuh tuan muda kami, kamu akan mati. Seorang pria muda meraung, menggoyangkan tubuhnya, dan menyerbu ke arah Murong Yu. Haha, dasar idiot.
Apa kalian tidak tahu bahwa dalam situasi khusus ini, aku adalah raja? Jika kalian melihatku patuh, aku tidak akan melakukan apapun kepadamu. Karena kalian melakukannya lebih dulu, maka dalam hidup kalian, tetaplah di sini. Murong Yu tertawa, menggoyangkan tubuhnya, dan bergegas maju. Shen Quan tidak terkalahkan, dan dia meledak dengan satu pukulan. Orang-orang idiot ini sudah mati. Ouyang Yan, yang telah melihat kekuatan fisik Murong Yu, menunjukkan simpati di wajah mereka. Ya, mereka bersimpati dengan orang-orang di Shenmeng, mereka hanya ceroboh. Kecuali sepasang saudara perempuan ini, anggota keluarga Ouyang lainnya, Fan Tong dan Lan Kr semuanya menatap Murong Yu dengan saksama. Meskipun mereka telah mendengar bahwa kekuatan fisik Murong Yu sangat tidak normal, mereka belum pernah melihatnya. Murong Yu tidak mengecewakan mereka. Mengambil langkah maju, dia telah tiba di depan pemuda dari Shenmeng, dan tinju ajaib dengan tangan kanannya telah mengenai tinju lawan dengan keras. Klik, klik, tinju pemuda itu langsung dihancurkan oleh Murong Yu. Namun, tinju dewa milik Murong Yu tidak berhenti sama sekali. Begitu dia maju, dia langsung menghantam lengan lawan, lalu menghantam dada lawan dengan keras. Dengan suara, bang, orang kuat dari Liga Dewa yang mencapai ranah penguasa surgawi ini benar-benar dihantam dengan pukulan oleh Murong Yu. Di lingkungan khusus ini, karena ketidakmampuan untuk memobilisasi kekuatan, jiwa pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi dari Aliansi Dewa langsung terekspos dalam kehampaan tanpa perlindungan kekuatan apapun. Murong Yu menjulurkan jarinya dan menunjuk ke jiwa lawannya. Dengan suara, puff, jiwa pihak lain itu terguncang menjadi bubuk. Pada saat yang sama, Murong Yu mencengkeram keilahian lawannya lebih kuat lagi. Sungguh kekuatan fisik yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, entah itu dari keluarga Ouyang, dari Shenmeng atau dari orang lain di dekatnya, mereka semua menatap Murong Yu dengan ngeri. Murong Yu hanyalah seorang dewa. Jika dia berada di luar, Tianjun itu akan berdiri di depan Murong Yu dan dibombardir olehnya. Diperkirakan bahkan Murong Yu tidak dapat membunuh Tianjun. Bahkan jika tubuh lawan tidak cukup kuat, tetapi dengan kekuatan untuk melindungi, Murong Yu tidak dapat menembus pertahanan lawan sama sekali. Namun, tubuh Murong Yu di sini telah mencapai tingkat puncak artefak kelas menengah. Dan meskipun tubuhnya dalam cuaca ini masih kuat, dia bahkan belum mencapai tingkat artefak kelas bawah. Dengan kata lain, Murong Yu adalah artefak kelas menengah, tetapi cuaca Shenmeng bahkan bukan artefak kelas rendah. Dengan cara ini, yang kuat dan yang lemah dapat dilihat sekilas. Bahkan artefak kelas rendah akan hancur oleh satu pukulan dari artefak kelas menengah. Semua orang di aliansi akan mati. Setelah membunuh Raja Surgawi Shenmeng dengan satu pukulan, mata acuh tak acuh Murong Yu menyapu wajah 49 orang kuat Shenmeng, dan kemudian dia berteriak dingin dan bergegas ke Shenmeng dengan teleportasi. Di antara boom, 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 Murong Yu menunjukkan teleportasinya, muncul di samping seseorang dari udara tipis setiap saat. Namun, serangannya sangat mendominasi dan ganas. Setiap kali muncul, itu dibombardir dengan pukulan penuh, semua membombardir orang kuat di aliansi. Tiba-tiba, jeritan terus keluar. Orang-orang di kejauhan hanya melihat Murong Yu muncul begitu saja dan kemudian menghilang lagi. Pada saat yang sama dia menghilang, pasti ada orang kuat di Liga Dewa yang terhantam tubuhnya oleh sebuah pukulan. Setelah hampir kehabisan napas, lebih dari separuh orang kuat di aliansi itu dibunuh oleh Murong Yu. Kekuatan orang-orang ini berkisar dari alam langit hingga alam Raja Surgawi. Dan orang-orang lainnya, semuanya telah mencapai alam Kaisar Langit atau di atasnya. Langit dan bumi, dewa primordial, dan orang-orang kuat di alam penguasa surgawi. Namun, bahkan di Liga Dewa, tidak banyak pembangkit tenaga listrik di ranah penguasa surgawi. Kali ini hanya satu Tianjun dari Liga Dewa yang memasuki tanah rahasia kekacauan. Ada lebih banyak orang di ranah Kaisar Surga dan Dewa Primordial. Namun, pembangkit tenaga listrik yang berada di luar sana pada hari kerja merasa sangat dirugikan. Jika di luar, bagaimana mungkin Murong Yu berani melakukan apapun terhadap mereka? Saya takut saya telah melarikan diri ketika melihat mereka. Tetapi di tempat hantu ini, mereka tidak dapat menahan serangan Murong Yu, dan mereka sangat dirugikan. Lebih dari selusin orang mendekat,
masing-masing menatap Murong Yu dengan aura pembunuh tetapi sangat dirugikan, tetapi mereka tidak berani pergi. Saya belum pernah melihat dewa yang dapat memaksa sekelompok dewa, dewa kuno, dan dewa ke jalan ini. Kali ini, bahkan jika saya tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan di tanah padat kekacauan primordial, saya dapat dianggap sebagai pengalaman jangka panjang, dan itu sepadan dengan perjalanannya. Di dekatnya, banyak orang yang memasuki tanah rahasia primordial melihat adegan Murong Yu memamerkan kekuatannya dan membunuh banyak orang kuat, dan mereka semua terkejut. Haha, ku dengar bahwa Murong Yu menunjukkan kekuatan besar di jurang benua beracun, tetapi aku tidak percaya saat itu. Tetapi sekarang aku benar-benar percaya. Sial, aku tidak tahu bagaimana tubuh anak itu begitu menyimpang. Apakah itu telah mencapai tingkat artefak tingkat rendah, kan? Aku khawatir itu sudah menjadi artefak tingkat menengah. Tidakkah kamu melihat bahwa para kaisar itu dihantam oleh sebuah pukulan? Para kaisar itu, para dewa primordial dan bahkan para dewa yang mati benar-benar dirugikan. Apakah kamu tidak mati? Orang-orang di sekitarnya terus berbicara tentang kekuatan Murong Yu. Tetapi tragedi Shenmeng ini telah menjadi referensi negatif untuk memicu Murong Yu. Ini membuat orang-orang Shenmeng semakin marah dan semakin dirugikan. Lebih dari selusin kaisar surgawi, dewa primordial, dan penguasa surgawi berkumpul untuk membentuk sebuah kelompok. Murong Yu sedikit mengernyit, sehingga akan sulit baginya untuk membunuh semua pembangkit tenaga listrik Liga Dewa dalam sekejap. Lupakan saja, kalian keluar. Murong Yu berpikir sejenak, dan akhirnya menyerah pada ide untuk membunuh mereka semua dan melambaikan tangan agar mereka mundur. Memasuki tubuh surgawi yang kacau, pembunuhan bukanlah tujuan Murong Yu. Tujuannya adalah untuk menemukan harta karun sebanyak mungkin di sini dan untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Bahkan Murong Yu punya ide gila bahwa dia ingin menemukan rahasia tanah padat yang kacau ini. Auzu.com. Jika itu berubah menjadi area rahasia lain, Murong Yu tidak akan memiliki pikiran gila seperti itu sama sekali. Tapi di sini adalah tanah kekacauan yang padat. Di sini, Murong Yu bagaikan seekor ikan yang kembali ke air. Tidak ada bahaya baginya. Sebaliknya, ini adalah dunia milik Murong Yu. Dia ingin menemukan tanah padat dari tanah padat chaos, dan bahkan menguasainya. Pada saat itu, seluruh tanah padat chaos akan menjadi taman belakang Murong Yu. Dia bisa datang ke sini kapanpun dia mau, dan dia bisa membawa orang sebanyak yang dia mau ke sini. Namun, setelah mendengar kata-kata Murong Yu, orang-orang dari Shenmeng tidak berniat untuk pergi. Sebaliknya, mereka semua menatap Murong Yu dengan mata waspada, karena takut bahwa Murong Yu akan menyerang mereka secara diam-diam saat mereka pergi. Sampah. Murong Yu mencibir, lalu berbalik dan berjalan ke arah keluarga Ouyang dan yang lainnya. Biarkan saja mereka pergi. Fan Tong bertanya kepada Murong Yu dengan bingung, sambil menatap orang-orang di Liga Shen. Dia tahu karakter Murong Yu, dia benar-benar kejam terhadap musuh, dan bukanlah karakternya untuk membiarkan orang-orang ini pergi. Kalau tidak, apalagi menghadapi mereka dan membuang-buang waktu, kata Murong Yu acuh tak acuh. Dia bisa membunuh orang-orang ini, tetapi butuh banyak waktu. Selain itu, jika dia ingin membunuh begitu banyak orang, dia pasti akan terluka. Bahkan kekuatannya tidak dapat digunakan di sini. Begitu Murong Yu terluka, dia hanya dapat mengandalkan kekuatan tubuh fisik untuk perlahan pulih dari cedera dan tidak dapat menggunakan kekuatan hidup. Kepadatan campuran itu sangat besar, tetapi seberapa besar itu? Tidak ada yang tahu. Tetapi tempat yang diketahui pasti lebih besar dari benua prasejarah. Selain itu, tempat-tempat yang sulit dijelajahi hanyalah puncak gunung es dalam kekacauan yang padat. Tanpa kekuatan, tidak dapat terbang, dan hanya mengandalkan kecepatan tubuh fisik, tidak banyak tempat yang dapat dijelajahi dalam 10.000 tahun. Bahkan area seluas benua primordial tidak dapat dijelajahi, apalagi tempat yang lebih dalam. Selain itu, dalam kekacauan yang padat, ada monster yang kuat di mana-mana. Monster-monster ini tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, tetapi kekuatan fisik mereka sangat mengerikan, dan banyak orang mati di bawah cakar monster-monster ini. Tidak lama setelah Murong Yu dan kelompoknya masuk jauh ke dalam tanah yang padat, mereka berpisah, dibagi menjadi beberapa tim dan pergi dari arah yang berbeda. Bagaimanapun, meskipun lebih aman bagi semua orang untuk tetap bersama,
peluang untuk menemukan harta karun lebih rendah. Selain itu, bahkan jika Anda menemukan harta karun, ada begitu banyak orang, tidak mudah untuk dibagi. Murong Yu, Fan Tong, Lan Ke, Ouyang Fei dan Ouyang Yan, dan Ouyang Tong, para suster, membawa total 6 orang untuk bergegas menuju kedalaman Primal Chaos. Jika sebelum perubahan, mereka pasti tidak akan masuk begitu dalam dengan cepat. Tetapi sekarang dengan Murong Yu, monster biasa dapat dibunuh oleh pukulan Murong Yu. Dengan orang yang begitu kuat di sini, mereka tentu ingin menyelami lebih dalam. Lagi pula, di pinggiran, bahkan jika ada harta karun dan sejenisnya, mereka telah lama dicari, jadi di mana mereka menunggu. Hanya di kedalaman di mana orang tidak dapat diakses, ada peluang lebih besar untuk menemukan harta karun. Namun, yang membuat Murong Yu tertekan adalah bahwa ada 2 botol minyak di antara mereka. Fan Tong adalah satu, dan yang lainnya adalah Lan Qir. Keduanya berada di alam para dewa, dan kecepatannya sangat lambat sehingga mereka sangat lambat. Akhirnya, dalam keputusasaan, Murong Yu hanya bisa menyebut Fan Tong, sementara Ouyang Fei meraih Lan Qir dan dengan cepat bergegas pergi. Faktanya, kecepatan Murong Yu 1 poin lebih cepat daripada Ouyang Fei di alam dewa primordial. Sialan, kali ini aku setidaknya harus naik ke alam dewa utama, tidak, aku hanya perlu naik ke alam cuaca sebelum keluar. Dibawa pergi oleh Murong Yu membuat Fan Tong sangat kesal. Dibandingkan dengan ketidaknyamanan Fan Tong, Lan Qir dibawa pergi oleh Ouyang Fei dengan ketenangan pikiran. Dalam perkataannya, dia lemah dan butuh perlindungan dari yang kuat. Baiklah, berhenti. Tiba-tiba, Murong Yu berhenti melangkah maju, menyipitkan matanya sedikit, dan melihat ke depan. Ada apa? Semua orang langsung meningkatkan kekuatan mereka hingga ekstrim, dan melihat sekeliling dengan waspada satu persatu, mengira mereka telah bertemu musuh atau monster. Jangan khawatir, semuanya, sepertinya aku telah menemukan harta karun. Murong Yu tidak bisa menahan senyum ketika melihat penampilan semua orang. Maksudmu itu di atas sesuatu seperti Optimus Prime? Lan Qir memutar matanya dan menunjuk ke gunung besar di depannya. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah puncak gunung. Itu seharusnya Optimus Prime, seperti tombak besar yang tertancap di tanah. Lurus, curam, dan mulus. Siapa yang bisa memanjat tempat hantu ini? Melihat Optimus Prime itu, semua orang merasa tertekan. Jika mereka berada di luar, mereka langsung terbang ke atas. Tetapi sekarang mereka tidak bisa terbang, dan mereka mengitari Optimus Prime, hanya untuk menemukan bahwa itu sangat mulus sehingga mereka tidak bisa memanjatnya sama sekali. Namun, mereka melihat cahaya ilahi bersinar di puncak gunung yang menembus langit. Pasti ada harta karun di sana. Namun, mereka hanya bisa menghela nafas, bahkan jika itu adalah rumah harta karun. Mereka juga tidak bisa mendapatkannya. Itu belum tentu. Melihat cahaya ilahi yang bersinar di atas puncak, mata Murong Yu bersinar dengan pandangan yang tidak dapat dijelaskan. Tidak mungkin bagi orang lain untuk mendapatkannya, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa. Apakah kamu punya cara untuk naik? Melihat senyum Murong Yu, Ouyang Fei tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Pencuri besar, pembunuh, orang gila, apakah kamu akan terbang? Ngomong-ngomong, tidakkah aku ingat kamu punya sepasang sayap? Kamu bisa terbang. Lan Qir tiba-tiba berseru, lalu berlari ke arah Murong Yu. Sepasang mata besar berkedip-kedip, aku tidak tahu omong kosong apa yang sedang dia buat. Mendengar itu, kecuali keraguan Ouyang Fei yang lebih besar, ketiga orang lainnya semuanya menatap Murong Yu dengan penuh harap. Ketika Seng Qiangguo muncul di kota Tianbao, mereka telah melihat keajaiban, sayap malaikat, milik Murong Yu. Terutama Fan Tong, dia secara pribadi telah mengalami kecepatan sayap malaikat di awal, tetapi dia telah membuang Pak Tua Pei dan menghilang. Murong Yu menatap Lan Qir dengan senyum di wajahnya, gadis kecil, apakah menurutmu aku memiliki kekuatan untuk menopang sayapku di tempat ini? Apakah kamu bukan manusia burung, pencuri besar? Apakah sayapmu tidak lahir? Lan Qir menatap Murong Yu, berkedip, tetapi apa yang dia katakan membuat Murong Yu merasa sakit gigi. Gadis kecil, apa itu terlahir? Apa itu manusia burung? Aku adalah darah manusia murni. Murong Yu memukul Lan Qir. Bahkan monster bersayap atau monster tidak bisa terbang di sini. Monster asli di area rahasia mungkin bisa terbang,
tetapi ketinggian terbangnya juga terbatas dan tidak boleh lebih tinggi dari 100 meter. Tapi di sini, Ouyang Fei melihat, Optimus Prime itu benar-benar lurus ke langit, dan aku tidak tahu berapa ratus kaki itu. Tidak apa-apa, aku bisa mencobanya. Baiklah, beri aku 3 hari. Murong Yu juga melihat ke puncak. Bagus. Semua orang setuju, dan mereka semua bertanya-tanya apakah Murong Yu punya cara untuk naik ke puncak. Segera, mereka bersembunyi di lembah yang relatif rahasia di dekatnya. Murong Yu duduk di tanah, melepaskan pikirannya, dan mulai berkomunikasi secara aktif dengan aliran udara yang kacau di sini, dan bergabung. Jika tanah kekacauan yang padat adalah lautan yang luas, arus udara yang kacau ini adalah air di lautan. Namun, Murong Yu adalah seekor ikan di lautan. Dia bisa bernapas dengan bebas, tetapi saat ini dia tidak dapat menggunakan arus udara yang kacau ini seperti yang dia inginkan, dan dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan arus udara ini. Sayap malaikat, yang dipadatkan oleh kekuatan. Setiap saat membutuhkan banyak kekuatan. Namun, dengan kekuatan asli Murong Yu, sama sekali tidak ada masalah dalam mendukung sayap malaikat. Kekuatan dalam tubuh tidak dapat digunakan, tetapi aku hanya perlu berintegrasi sepenuhnya ke dunia ini. Jika arus udara yang kacau ini diubah menjadi penggunaanku sendiri, maka aku tidak memerlukan kekuatan dari kekuatan itu sendiri, aku dapat meminjam kekuatan di sini. Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan akhirnya memikirkan suatu cara, dia ingin meminjam kekuatan ini. Namun, jika kamu ingin meminjam, Anda harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan kekuatan ini. Awalnya, Murong Yu memiliki keilahian kekacauan, dan dia masih merupakan tubuh surgawi kekacauan. Dia mempraktikkan catatan tubuh surgawi kekacauan. Komunikasi dengan kekuatan kekacauan itu di luar dugaannya. Hei, orang ini jelas-jelas duduk di sana, tetapi mengapa sepertinya dia tidak ada di sana? Lankir tiba-tiba berseru. Semua orang menoleh untuk melihat Murong Yu. Murong Yu duduk bersila di tanah. Namun, ketika mereka melihat Murong Yu, mereka menemukan bahwa Murong Yu sama sekali tidak ada di sana. Bahkan, semakin mereka melihatnya, semakin mereka bingung. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak mempercayai mata mereka lagi, tidak yakin apakah Murong Yu benar-benar duduk di sana. Ada apa? Semua orang tercengang. Apakah itu kesatuan manusia dan alam? Ouyang Fei berkata dengan ragu-ragu. Kesatuan manusia dan alam berarti penyatuan dengan langit dan bumi. Aku adalah langit dan aku adalah bumi. Langit dan bumi adalah aku. Ini sebenarnya adalah keadaan persepsi. Selama mereka telah memasuki keadaan ini, persepsi mereka terhadap segala sesuatu melambung, dan mereka bahkan dapat memahami sesuatu yang biasanya tidak dipahami. Namun, kesatuan alam dan manusia hanya berasal dari legenda, pada dasarnya hanya sedikit orang yang dapat menyatukan antara alam dan manusia. Arus udara yang kacau ini mulai berkumpul ke arahnya. Apakah orang ini masih dapat menyerap kekuatan kacau? Pada saat ini, Fan Tong dan yang lainnya merasakan bahwa arus udara kacau di sekitarnya mulai menimbulkan kerusuhan dan menyerbu ke arah Murong Yu. Seolah-olah ditelan oleh Murong Yu. Semua orang menatap Murong Yu dengan wajah bingung, dan berjalan menjauh dari kejauhan. Mereka semua tahu bahwa Murong Yu telah memasuki keadaan khusus, jadi tidak ada yang melangkah maju untuk mengganggu. Murong Yu memang telah memasuki keadaan khusus. Itulah yang disebut kesatuan manusia dan alam. Keilahian kekacauan, tubuh surgawi kekacauan, kekuatan kekacauan. Seluruh pribadi Murong Yu penuh dengan karakteristik kacau. Rasanya seperti menjadi anggota kekacauan. Auzu.com ketika dia mulai berkomunikasi dengan arus udara yang kacau, arus udara yang kacau ini secara langsung menganggapnya sebagai bagian dari dirinya, melepaskannya. Oleh karena itu, ketika Murong Yu ingin memadatkan kekuatan kacau, aliran udara kacau di sekitarnya dengan cepat mengembun dan berkumpul di sekelilingnya. Selama dia mau, kekuatan ini dapat dengan cepat memasuki tubuhnya dan secara langsung meningkatkan kekuatan keilahian chaos miliknya. Namun, kekuatan ini sangat melonjak. Namun, Murong Yu memperkirakan bahwa akan butuh beberapa saat baginya untuk menerobos keilahian chaos miliknya. Waktunya tidak cocok untuk terobosan, dan dia hanya akan mencari peluang untuk menerobos ketika dia lebih dalam. Meskipun Murong Yu tidak menggunakan arus udara kacau ini untuk menerobos.
Namun, dia sudah bisa meminjam kekuatan ini. Mengumpulkan kekuatan malaikat dan bahkan menggunakan kekuatan udara kacau untuk menyerang. Meskipun, kekuatan ini tidak sekuat kekuatannya sendiri, juga tidak memiliki kekuatan dari kekuatannya sendiri. Namun, dia juga bisa menggunakan kekuatannya. Di lingkungan khusus ini di mana tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan, dia bisa menggunakan kekuatan, meskipun kekuatan itu bukan miliknya sendiri. Apa artinya? Itu berarti kekuatan Murong Yu pasti yang terkuat. Murong Yu merasa bahwa jika dia berlari kencang saat ini, kecepatannya setidaknya akan 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan ketika dia mengeluarkan sayap malaikat, kecepatannya meningkat tajam. Meskipun kekacauan primordial itu besar, aku bisa berjalan menyamping. Hahaha, Murong Yu tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan harga dirinya. Bukankah gangster itu menjadi gila? Melihat Murong Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Lan KR tampak khawatir. Tawa Murong Yu tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menjadi hitam. Gadis kecil, mulutmu tidak pernah mengatakan hal yang baik. Murong Yu melangkah maju dan menghampiri gadis kecil itu. Bicara dengan orang, bicara omong kosong dengan hantu. Lan KR menatap Murong Yu dengan tatapan pucat. Namun, hal itu membuat wajah Murong Yu semakin muram. Karena, hantu, di mulut Lan KR jelas-jelas adalah dirinya. Tidak, Murong Yu, bisakah kau menggunakan kekuatanmu? Ouyang Fei tiba-tiba bereaksi. Karena tadi Murong Yu melompat, bukan berteleportasi. Harus diketahui bahwa mereka berada ratusan mil jauhnya dari tempat Murong Yu duduk bersila. Ketika mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menyeberangi ratusan mil dalam satu langkah. Tidak, tetapi aku dapat menggunakan kekuatan di sini untuk sementara, kata Murong Yu langsung tanpa menyembunyikannya. Pencuri besar, bisakah kau terbang sekarang? Kata Lan KR cepat. Murong Yu mengangguk, dia sekarang dapat terbang dengan kekuatan kekacauan di sini tanpa perlu mengumpulkan sayap malaikat. Namun, sayap malaikat meningkatkan kecepatannya berkali-kali lipat, jauh lebih cepat daripada terbang dengan tubuh fisik. Apa yang kau tunggu? Cepat naik, aku juga ingin naik. Lan KR mencengkeram lengan Murong Yu, sambil mendesak Murong Yu untuk terbang ke puncak gunung untuk menemukan harta karun itu. Hati-hati, Murong Yu memberi instruksi kepada Fan Tong dan yang lainnya, langsung mengembunkan sayap malaikat, lalu memeluk pinggang Lan KR dan terbang ke langit. Tubuh Lan KR menegang, dan wajahnya langsung memerah, seperti apel matang. Pada saat yang sama, emosi yang sama muncul di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dekat dengan seorang pria. Merasakan tubuh Lan KR yang kaku, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Lan KR, dengan senyum di wajahnya, ada apa? Begitu gugup. Lan KR menoleh dan menatap Murong Yu dengan tatapan tajam, pencuri besar, sebaiknya kau tidak memiliki pikiran yang baik. Kalau tidak, aku akan membuatmu terlihat baik. Tangan besar Murong Yu meremas dengan kuat, memeluk Lan KR dengan erat, dan pada saat yang sama tersenyum dan berkata, apakah ini masuk hitungan? Haruskah aku melepaskannya? Beraninya kau, melihat ke tanah yang tak terlihat, Lan KR terkejut. Jika dia jatuh, bahkan jika dia adalah dewa, dia akan terlempar ke dalam kekacauan. Segera, dia tanpa sadar memeluk pinggang Murong Yu dan memeluknya dengan erat. Aku di sini untuk mencegah agar tidak dilempar oleh pencuri besar ini. Lan KR bersenandung dalam hatinya, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan perasaan seperti ini, tetapi sangat nyaman untuk dipegang seperti ini. Bah. Kemudian Lan KR meniup beberapa kali lagi, mencemooh pikiran yang tiba-tiba muncul. Melihat Lan KR memejamkan mata dan memeluk pinggangnya dengan erat, Murong Yu tidak bisa menahan tawa. Gadis kecil yang garang ini sebenarnya memiliki sisi yang manis. Namun, terlepas dari karakternya, dia juga panjang, murni dan cantik. Seketika, Murong Yu berhenti mengganggu Lan KR, sayap malaikat mengepak dan dengan cepat mencapai puncak. Ini adalah tanah datar seukuran 100 li dalam radius 100 li, bunga-bunga bermekaran, daerah yang indah. Dalam aroma bunga, Murong Yu melihat sebuah kolam berukuran sekitar 1 mil di tengah puncak, dan teratai putih tumbuh di kolam. Semburan cahaya ilahi terus-menerus terpancar dari teratai, itu seharusnya cahaya ilahi yang dilihat Murong Yu di bawah puncak. Gadis kecil, kau bisa melepaskanku.
Murong Yu menepuk Lan Qir, yang masih memeluk dirinya sendiri dengan erat, matanya terpejam.